Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Di dalam kesempatan kali ini akan saya paparkan sebuah judul hikmah di balik peristiwa corona. Akhir-akhir ini kurang lebih 6 bulan lamanya penduduk di muka bumi dari Asia hingga Eropa, Afrika hingga Amerika, bahkan dari kutub utara hingga ke kutub selatan, semua manusia disibukkan dengan adanya satu peristiwa yang namanya pandemi corona. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari pejabat hingga rakyat, dari yang besar hingga yang kecil, semuanya disibukkan bagaimana menyelesaikan dan menghilangkan corona yang menghantui kita di muka bumi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwa corona adalah bagian daripada makhluk Allah. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayati li ulil albab. Sesungguhnya apa yang ada di kolong langit, apa yang di atas langit, di atas bumi, bahkan terjadinya pergeseran waktu dari siang dan malam, dari pagi hingga petang, bergesernya matahari kalau pagi dari sebelah timur, sore sudah ada di barat, dan petangnya lagi ada di timur, adalah semuanya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Corona yang notabene dikatakan virus, 6 bulan akhir-akhir ini muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya disibukkan bagaimana cara memutus mata rantai dan penyembuhan bagi mereka yang sudah kena. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dan yang menjadikan saya kadang berpikir bingung, ketika munculnya corona ada spekulasi mencari siapa yang salah, siapa sebagai penyebabnya, dan siapa yang menjadi penanggung jawab peristiwa itu. Kebiasaan mengkambing hitamkan orang selalu muncul dalam kebiasaan hidup kita. Padahal kalau kita sadari, semua apa yang terjadi itu adalah merupakan kehendak Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu sikap yang bijaksana adalah bukan kita menyudutkan satu orang, kelompok maupun golongan, tetapi kita mengambil hikmah daripada peristiwa itu. Kehidupan kita sehari-hari selalu memojokkan, menghujat kepada suatu kelompok golongan tertentu. Coba hal itu kita mulai hilangkan. Hidup kita jangan selalu berpolemik, tetapi hidup kita justru bagaimana kita duduk bersama untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Itu barangkali adalah cara hidup yang paling bijaksana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Oleh karenanya di dalam kesempatan ini saya sampaikan ada beberapa hikmah yang muncul akibat dari corona. Pertama, dari dunia pendidikan. Ini menjadi suatu bahan renungan kita bersama. Yang selama ini orang tua menyerahkan anak didiknya di sekolahan-sekolahan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Setelah diserahkan, didaftarkan di sekolah, orang tua tidak mau tahu bagaimana perkembangan jiwanya, perkembangan kemampuan berfikirnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan dengan sistem lockdown yang diperlakukan oleh pemerintah. Anak belajar di rumah didampingi oleh orang tua murid. Muncul lagi satu masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Betapa sulitnya seorang ibu dan betapa susahnya ibu membagi waktu. Pagi dia menyiapkan makanannya di dapur. Setelah itu dia bersihkan rumah. Setelah bersihkan rumah lalu mendampingi anak belajar. Terlebih bapaknya juga tidak ke kantor dan sebagainya, juga minta jatah. Akhirnya ibu begitu susah dan begitu sulit. Saudara kaum muslimin, itu pun belum tentu dari hasil pendampingan ibunya dalam belajar di rumah maksimal sebagaimana yang dicapai oleh guru di sekolah. Guru di sekolah, tenaga pendidik di sekolah, mereka satu orang kadang mendampingi 20, 25 bahkan lebih. Satu orang dengan latar belakang anak yang berbeda, cara hidupnya, keluarga yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Guru mampu ternyata mampu menciptakan suasana menjadi kondusif, dan anak ternyata mampu mendapatkan satu materi pendidikan yang maksimal. Toh pun demikian, kalau ada kekurangannya, biasanya ada juga wali murid yang menghujat, menjelek-jelekan guru. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka dari sisi ini kita bisa mengambil hikmah. Ternyata perjuangan guru di dalam mendidik, di dalam mengarahkan, baik itu dari segi etika, mental, bahkan ilmu sebagai satu dasar menciptakan SDM dia ke masa yang datang, bukanlah persoalan yang mudah. Oleh karena itu sadarkanlah, mari kita hormatilah kepada guru dan tenaga didik, bahwa mendidik anak bukanlah mudah. Contohnya, para bapak kaum muslimin muslimat di mana saja berada, seperti anak saya ini, Angga misalnya, 6 bulan dia belajar di rumah, didampingi oleh ibunya, tetapi tingkat perkembangannya adalah jauh ketika disekolahkan. Ketika saya tanya bagaimana belajar di sekolah dan di rumah, saya tanyakan dengan Angga, enggak, bagaimana hasil belajar di sekolah di rumah, enakan yang mana coba? Enakan di sekolah. Kenapa kok enak di sekolah? Banyak temannya. Banyak teman. Kemudian gurunya kalau di sekolah membimbing mendidik terus. Itulah bapak-bapak dan saudara kaum muslimin. Satu, anak adalah bagian daripada zon politiken, makhluk sosial yang dia perlu hidup bermasyarakat, perlu hidup bergaul dengan kawannya, agar ke depan dia sebagai anggota masyarakat tidaklah canggung. Ketika di sekolah membaur dengan temannya, banyak kawan, banyak teman, dan banyak lagi yang berdampingan untuk belajar sehingga maksimal hasilnya. Oleh karenanya, hikmah daripada corona dalam pendidikan adalah mari kita sadarkan diri kita, hormati dan hargailah perjuangan guru. Kedua, hikmah yang kedua, di dunia medis dengan adanya corona ini
maka tergerakkan semua, baik dokter spesialis, dokter umum, sampai pada perawat dan sebagainya. Mereka sibuk mencari obat, mencari penemuan baru untuk dijadikan vaksin penawar. Sehingga dunia kedokteran berkembang karena adanya penelitian, inovasi untuk mencegah mata rantai daripada perkembangan corona ini. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, iya. Tetapi kalau kita tidak melakukan penelitian, kalau kita tidak melakukan inovasi, kita tidak mengerti obat yang mana untuk mengobati dengan baik. Memang Rasulullah memberikan satu petunjuk kepada kita, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, disinilah para dokter, para ahli mencari bentuk vaksin yang paling pas untuk menanggulangi agar corona tidak berkembang. Lalu pemerintah turun tangan, bagaimana mengatur satu kehidupannya agar dari pusat hingga daerah orang terbiasa adanya satu kehidupan yang tertib. Diwajibkanlah oleh pemerintah pakai masker, cuci tangan. Sebenarnya hal itu sudah menjadi moto orang Islam. Islam kan punya moto, punya semboyan, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan dan kesucian itu adalah bagian daripada iman. Tetapi kita seringkali mengabaikan apa yang dinamakan kebersihan dan kesucian. Kita seringkali kalau lagi jalan, sudah pegang benda di jalan, gak tahu benda itu dari mana. Lalu setelah itu kita nyentuh makanan langsung kita lahap. Bukankah gaya hidup yang sedemikian ini tidak disadari kita sedang menumpuk penyakit dengan virus serta kuman dalam tubuh kita? Oleh karenanya, sementara kita lupa bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, terlebih Allah adalah sangat mencintai hal-hal yang bersifat suci. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suci. Suci badan, suci jiwa, suci hati. Yang ini kadang kita terlupakan. Suci badan dan suci hati adalah cara kita hidup. Makanan yang kita makan semuanya adalah harus steril, tidak berdosa, tidak kotor dan sebagainya. Insya Allah dengan cara demikian, maka yang namanya bibit penyakit dapat dinetralisir. Pemerintah melakukan batasan-batasan, itu dikhawatirkan adanya satu penyebaran yang ekstrim. Pun kadang disalahkan oleh masyarakat. Masyarakat merasa rugi karena dinamika ekonominya, yang dagang mengalami kesulitan, yang aktivitas mengalami kesulitan. Pemerintah menjadi sasarannya. Bedal apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk mencegah agar penyebaran corona itu adalah tidak ekstrim dan tidak menjalar kemana-mana. Hal ini pun sesungguhnya adalah sudah menjadi moto dan kaidah kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah adalah satu langkah yang lebih baik daripada mengobati. Susahnya bukan main. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mari kita husnuzon, mari kita melakukan suatu penilaian yang baik. Jangan justru kita berburuk sangka. Dengan peristiwa corona ini pasti ada yang bermain, pasti ada yang memperoleh keuntungan. Itu adalah cara berpikir salah. Berpikir yang benar, ini adalah ujian kita daripada sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Sedangkan Allah menguji kepada manusia adalah pasti manusia mampu mencari jalan keluarnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa was'ah. Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya.
Alhamdulillah, berbagai cara kita lakukan, suasana semakin kondusif. Yuk kita berdoa kepada Allah agar kedepannya kita menjadi suatu keadaan yang berkah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang adil dan makmur dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita introspeksi diri daripada kita menyalahkan orang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kiranya ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.